Jadi jenis kau kurang galak rapai itu anak muda jenis. Mungkin ke karena biasa-biasa yang lain. Iya. Nyo ada tetapu dulu dalam acara-acara pameran. Buat akhir wate dah dulu. Jadi kan urang yang galak anu nyo yang laju. Habis gua. Udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sofyan, hadir di tengah Anda Woh Cakra Podcast Cerita Antar Kita. Dan saat ini saya berada di kawasan Kecamatan Muara II. Nah, tepatnya di Desa Cotgire Kandang. Dan nanti kita akan mengulas lebih jauh soal alat tradisional yang sangat dikenal dan fenomenal di Provinsi Aceh, ada rapai. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu pegiat seni juga dan juga sebagai memiliki skill beliau terkait dengan alat tradisional rapai ini. Assalamualaikum, Bang Herman. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Bang Herman, kita Iya. ngobrolin soal alat tradisional rapai ini ya. Nah, Rapai uru. iya, sejauh ini seperti apa sih pengetahuan Bang Herman soal alat rapai ini ya? Nah, Sepengetahuan dong rapainya adalah alat musik Aceh yang kubah daripada dia jamun-jamun yang dile. iya, Ha. berarti sudah melegenda lah ya Iya. kalau untuk di Aceh ya. Nah, Bang Herman juga ini ya sebagai apa namanya penabuh juga ya untuk rapai ya. Penabuh. Iya, memainkan alat ini ada juga, Memainkan. ada ya. Itu kelompok atau bagaimana? Kelompok kami di sini. Ada namanya? Di sini kalau di Cagire kelompok kami Payung Sutra. Payung setelah. Oh, sudah sering untuk manggung atau apa? Sering. Sering ya. Nah, tapi saya lihat juga di sini ada beberapa untuk apa? Ini workshop juga ini sepertinya. Bengkel untuk perbaikan. Perbaikan pemasangan kulit lah. Berarti Bang Herman ada skill juga ini untuk memperbaiki alat musik tabuh rapai ini. Iya, sikit-sikit bisa. Hmm. Ini biasanya yang kemari apa? Perbaikan pasang kulit saja atau seperti apa? Di sini kan kami pemasangan kulit saja dan ada juga yang kirim daripada orang yang gagal mereka untuk pergantian kulit Oh, berarti harus diganti ya? diganti. Kamu jika tu water kan dipakai dia ataupun dah pecah, Ya. kulitnya harus diganti dengan yang Diganti. lain yang baru. Bisa sampai berapa lama kira-kira kalau waktunya itu Bang? Kulit Menurut tahan rapai menurut permainan. Kalau kita pakai untuk tiap hari, Ya. contohnya tiap minggu, Ya, cepat dah rusak. cepat rusak ya. Berarti nggak ada di setel-setel lagi tuh ketika misalkan sudah diperbaiki. Maksudnya dikerasin, dikedorin kayak gitu. Setel. Oh, tetap di setel. Permintaan pelanggan semua harus kencang. Bahasa kita Aceh mutari. Iya. Mutari bunga, mutari, pembetung. Berarti prosesnya sampai berapa hari nih Bang Herman? Kalau rapai uruh Pasang ini. bisa setengah hari yang siap. Hmm, Tapi kalau rapai yang lain yang kecil-kecil ya, rapai rabana itu cuma satu rapai membutuhkan minimal waktu 20 menit. Kalau rapai uruh setengah hari baru siap. Ini kulitnya diambil apa ini? Kulit sapi apa? Kulit kambing. Oh, kulit kambing. Berarti Bang Herman harus beli juga ya untuk ini kulitnya? Atau memang sudah ada yang ngirim ke kita? Menurut permintaan, kadang-kadang permintaan untuk pelanggan, kami yang disuruh pasang kulit, semua ongkos sama kulit tergantung dikasih kita kan. Kalau ada juga bawa kulit Dari pelanggan sendiri. Kalau biasanya dari ini berapa ongkosnya Bang Herman? Satu ini. Satu rapai Kalau semuanya dikasih ke Bang Herman nih kulit-kulitnya. kulit-kulit pemasangan. Tabuh rapai dah kena harga haji
cuma 200.000. 200.000. Berarti itu kulitnya yang menyediakan Bang Herman. Tergantung kulit. Mau kadang-kadang kulit Oh, warna gitu. yang cantik kayak gini ya. Oh, berarti Kulit, ini ada jenisnya lagi jenis, kulitnya. ya. Walaupun menggunakan kulit Kulit kambing. kambing. Warna iya. kulit ni warna kulit asal dasar kulit kambing. Kalau baru ni bintik-bintik gambar tu pelang bahasa Ya. pelang tu harganya 150. Oh, berarti motif-motifnya ini juga masuk gitu. Masuk Pengaruh harga. juga. Iya. Berarti skill ini memang Bang Herman bisa sendiri atau dari orang tua dulunya? Bisa sendiri. Bisa sendiri. Kami tengok-tengok di kawan-kawan tempat-tempat yang lain ada juga anak padu-paduro yang jadinya. Iya. Jadi lungkalan lah rumnya yang kemarin pingin mencoba. Oh gitu caranya udah. Bagi saya sendiri. Karena saya pemain juga. Iya. Waktu dulu kan belum pernah saya pasang kulit. Jadi saya ya kan pemain. Jadi saya bawa lah ke tempat-tempat yang lain. Dengan harga yang Lebih murah. Lebih terjangkau. Pagi dah berah nanti 3 tarik. Jadi habis peng lah 1 juta. Jadi timbul dalam pikiran, oh kita tarik kalau ada. Ya. Jadi lebih hemat. Lebih hemat. Apa je kamangan. Keterusan berarti jadi salah satu usaha Bang Herman ya. Sejak kapan ini Bang Herman mulai menekuni ini untuk buka bengkel perbaikan ni? Sekitar 10 tahun dah. Oh, udah berjalan 10 tahunan. Berarti kalau untuk main rapai masih sering walaupun udah ada bengkel nih. Sering ya? Setiap seminggu sekali. Malam Rabu kami di sini. Berarti sudah menyukai rapai sejak kapan? Sejak kecil. Sejak kecil memang sudah suka. Iya. Kalau menurut Bang Herman, kalangan sekarang ini ya, karena untuk ya khususnya anak-anak mudanya ini, apa masih seperti dulu kah untuk menyukai permainan alat tradisional seperti ini? Ya, tekanan keadaan Jino memang kurang daripada yang zaman masa kanak-kanak alu. Jadi Jino kurang galak rapai tu anak muda Jino. Mungkin kerana biasa-biasa yang lain. Ya. Memang kurang. Kita nyanyi kiban berah. Tak ajak si Jino, tak ajak mudah-mudahan untuk nak galak alam. Tapi ada selama Bang Herman sama grupnya main rapai, ada anak-anak muda yang memang ikut gabung? Ada ya. Berarti nggak hilang sepenuhnya. Nggak hilang sepenuhnya. Yang memang ya hobi-hobi. Hobi-hobi yang pemain kita ajak yang dia ikut. Gitu. Ya. Untuk beberapa waktu terakhir nih pernah nggak sempat ngisi acara di mana gitu? Yang terakhir kalinya? Acara di balai di Menasa kami. Oh, di Menasa sendiri ya. Yang acara misalnya diundang sama pemerintah sama apa gitu? Dalam tahun ini nggak ada. Belum ya. Belum. Tahun-tahun ke belakang. Insya Allah pasti ada. Direspon lah kita. Biar seni budaya kita yang hilang. Nah, tentunya dari ini selaku pemain ya juga ada bengkel untuk perbaikan rapai ini, alat tradisional rapai ini. Kalau Bang Herman sendiri ada nggak koleksi ini? Koleksi alat rapainya? Ada berapa buah? Kalau kami cuma berapa yang punya sendiri itu emang. Yang punya sendiri yang itu ada 2 di dalam. Itu kan pilihan ya. Spesialis ya. Punya pegangan di kamu nak kan rapai yang benar-benar. Iya. Cuma rapai yang dua itu. Berarti untuk satu ini misalnya ini apa namanya ini diameter lingkarannya ini kayunya ini ukurannya berbeda-beda bervariasi. Ini ada apa aja? Ada yang 18 inci. 18.
ada yang 19,5, 20. Situ yang sering dipakai. Yang yang paling raya Berapa? 20,5. 20,5 ya. Itu yang paling besar. Paling besar. Paling Berarti kecil ada 18. yang ini ukuran berapa? Ini 18. 18. Ini sama itu kayaknya lebih besar itu. Ini 20. 20 yang segini berarti. 20. Oh ya. Kalau ini kan 20 kurang seperempat. Untuk di kawasan Cok Girik Kandang ini cuma Bang Herman aja atau masih ada tempat-tempat untuk perbaikan ini? Di kandang di sini ada 2 kami. Di Menasah Blang. Oh, di Menasablang ada juga. Ada juga. Lagi banyak hai urang kerja akan menetap galung. Berarti keseharian Bang Herman selain di sini apa lagi? Hana cuma kaino nyo gai. Kalau na tiji hana urang yang ajak pergi ke ladang orang. Kami pergi. Oh, yang utama. Tapi, infonya sebagai aparatur desa juga masuk di ini juga. Dulu. Oh, dulu sebagai Pendamping imum dusun. Oh, bukan kepala dusun. Bukan kepala dusun, abang. Oh. Ya. Nah, berarti kalau untuk saat ini walaupun bisa dikatakan yang meminati kesenian Rapai itu agak berkurang, tapi tidak menurun ya yang menyukai Rapai ini ya. Yang itu kalau memang Rapai dari segi pemainnya zaman sekarang kurang, tapi Rapai ini tetap digemari. Ya. Peminatnya masih tinggi. Masih tinggi. Untuk di tempat kita ini, di kampung kita ini ada nggak yang memang setiap hari ini latihan gitu? Kami latihan di sini malam. Oh, malam? Nggak ganggu warga? Cuma dua maklumi. Memang sudah malam. Tahu ya? Berarti memang di kampung sini ini memang ini ya, maksudnya yang pemain Rapainya itu memang banyak, ramai. Dulu banyak. Dulu sampai 30 orang. 30 lebih kadang-kadang. Sekarang udah kurang dari penggemarnya. Kalau kami keluar untuk tampil-tampil di acara-acara apa tu, kadang-kadang uruh, kami harusnya bilang sama kawan di luar gabung. Ya. Sejauh ini kalau melihat untuk prospek dari pemerintah seperti apa sih, di khususnya terhadap pecinta atau pegiat seni dari Rapai ini? Dari pemerintah, dapat hayu respon. Ya. Sebab kami kan pemasang kulit Rapai atau pembuat Rapai untuk mana kita bilang? Untuk dukungan. Dukungannya kurang dari pemerintah. Ya. Nah, Bang Herman, ini kan setiap pelanggan ini kan bawa ininya ya, apa ini namanya? Kalau bahasa Acehnya apa nih? Bahasa Aceh bani. Nah, bani ini memang dibuat khusus atau seperti apa? Khusus dia. Khusus bani. Akarnya tumbuh di samping pokok kayu. Di sini diambil dia. Berarti ini nggak ada sambungannya ya? Nggak ada sambungannya, langsung jadi. Dikerok sampai pakai mesin. Biasanya kayu apa digunain? Menurut permintaan dia ada 2 Rapai buru. Kalau buka Radi bahasa Aceh. Radi dengan tualang. Kayu tualang. Kalau Rapai lain-lain kan bisa pakai merbo. Bisa juga merbo nangka. Nah, terkait dukungan dari pemerintah ini sebagai pegiat seni ya juga Bang Herman, khususnya di alat tradisional Rapai, terus memiliki skill juga terhadap perbaikan alat tradisional Rapai. Apa harapan
Bang Herman. harapan dari pemerintah kan di sport biarkan kami ini pembuat kesenian untuk kemasan kulitnya bisa lebih maju ke depannya. Jadi kami di sini kan tergantung di sini mata pencaharian. Biar nanti kan disalurlah dana untuk pembuatannya. Kalau pengembangan seni budaya Rapai sendiri bagaimana? Kebudayaan. Pengembangan seni budaya Rapai ini kan supaya tetap eksis lah seni budaya Rapai ini. Maksudnya, Supaya tetap berkembang ke depannya. dari ya itu kan Buna takkan aja bu dapat acara-acara yang lebih yang megah, lebih megah di kampung ataupun di kota. Munan tak utamakan tapudu acara berjih kayak pameran bu awal daripada yang permainan yang lain. Jadi orang yang nontonnya kan biar bisa tertarik. Berarti harus melibatkan lah ya, para pemain seni Rapai juga ya. Nyo ada pudu dalam acara-acara pameran buat akhir ada pudu. Jadi kan orang yang ada animenya yang laju habis gua. Ya. Jadi kan ada orang lagi. Ya baik. Terima kasih Bang Herman atas waktunya dan tentunya pendengar dan pemirsa Pocakra. Baru saja obrolan kami bersama Bang Herman yang juga pegiat seni sekaligus memiliki skill untuk perbaikan di alat seni tradisional Rapai. Saya Muhammad Sofyan, undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.